Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Cantika, saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada video saya yang kali ini saya akan membahas tentang anatomi otak dan sistem saraf medula spinalis. Nah, yang akan kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih fungsi dari sistem saraf? Sistem saraf berfungsi untuk mengendalikan sebagian besar tubuh baik melalui fungsi somatik atau fungsi autonom. Sistem saraf terdiri dari jutaan serabut sel saraf atau neuron. Nah, sistem saraf ini berdasarkan letak dan cara kerjanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan otak tengah atau mesencephalon. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari bagian-bagian otak tadi. Nah, fungsi dari otak besar atau cerebrum yaitu sebagai pengaturan seluruh aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan ingatan, kesadaran, pertimbangan, dan yang lainnya. Nah, letak dari cerebrum atau otak besar ini terletak di depan rongga tengkorak. Selanjutnya, fungsi dari otak kecil atau cerebellum. Fungsi dari otak kecil yaitu untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Nah, letak dari otak kecil ini yaitu terletak tepat di atas batang otak. Nah, yang terakhir yaitu ada mesencephalon atau otak tengah. Otak tengah ini terletak di depan otak kecil. Nah, pada mesencephalon ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada diencephalon, yang kedua ada talamus. Talamus ini berfungsi sebagai pengatur sensoris. Selanjutnya ada hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengatur tubuh. Selanjutnya ada medula oblongata yang berfungsi sebagai pengatur gerak refleks. Selanjutnya ada medula spinalis sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua ada yang dimaksud dengan sistem saraf tepi atau perifer. Pada sistem saraf tepi terdapat 12 pasang saraf serabut otak atau saraf cranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada yang dimaksud dengan sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf autonom ini terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis berfungsi sebagai mempersarapi jantung, yaitu seperti pada kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung, arteri vena besar dan kecil. Selanjutnya, pada sistem saraf parasimpatis berfungsi untuk mempersarapi jantung, yaitu menambah kecepatan denyut sel cerna dan meningkatkan sel nafas pada jantung. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.